Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih. Wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ta'aziman li sya'nihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ad-da'i ila ridwanih. Salawatullahi wa salamuhu alaihi. وعلى آله وأصحابه وإخوانه أما بعد. Pemirsa yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, tidak ada kata yang lebih pantas kita ucapkan selain rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Apa saja kenikmatan yang datang kepada kalian itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita selalu mensyukuri nikmat apa saja yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dengan harapan Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan kenikmatan tersebut kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, La in syakartum la azidannakum. Apabila kalian bersyukur, kata Allah, sungguh aku akan tambahkan kepada kalian. Wala in kafartum inna adabi lasyadid. Sebaliknya kata Allah Subhanahu wa taala, apabila kalian kufur, maka sesungguhnya kata Allah, azabku amat pedih. Pemirsa sekalian rahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara kenikmatan yang terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat kesehatan kepada kita. Dan kita berharap bahwasanya kesehatan tersebut bisa kita gunakan, bisa kita maksimalkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak terasa pemirsa sekalian dan rahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi tamu yang mulia, bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan keberkahan akan menjumpai kita, bulan Ramadan. Akan tetapi pemirsa sekalian rahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sayangnya sangat banyak kita saksikan, banyak dari saudara-saudara kita karena tersibukkan dengan berita corona, berita COVID-19, sehingga ia lupa mempersiapkan dirinya untuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Kita telah tersibukkan untuk memperkuat imun kita, akan tetapi hampir-hampir kita tidak mendapati kesempatan untuk memperkuat iman kita sebelum kita berjumpa dengan bulan Ramadan. Padahal ini merupakan perkara yang sangat penting pemirsa sekalian dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menaiki mimbarnya seraya berkata amin, amin, amin. Kemudian para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Apa yang engkau aminkan ya Rasulullah?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan bahwasanya Jibril telah datang kepadaku dan berdoa dengan 3 doa. Doa tersebut kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Raghima anfun." Celakalah seseorang, dzukirtu indahu falam yusalli alaih. Namaku disebutkan akan tetapi ia tidak bersalawat atasku. Kemudian doa yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, raghima anfun. Celakalah seseorang, yudrik Ramadan summan salakh falam yughfar lah. Ia mendapati bulan Ramadan, kemudian bulan Ramadan berlalu akan tetapi ia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doa yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan raghima anfun, celakalah seseorang yudriku walidayhi kibaran, yang mendapati kedua orang tuanya dalam usia tua, falam yudkhilahul jannah, akan tetapi kedua orang tuanya tersebut tidak menjadi sebab ia masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi fokus kita pemirsa sekalian dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah doa yang kedua dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengaminkan doa malaikat yang terbaik, yaitu malaikat Jibril alaihissalam.
Dan doa tersebut diaminkan oleh makhluk yang paling mulia di kalangan manusia, yaitu Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Mereka mendoakan orang-orang yang mendapati bulan Ramadan, kemudian bulan Ramadan berlalu akan tetapi mereka tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu menyambut bulan Ramadan, melakukan persiapan sebelum bulan Ramadan merupakan perkara yang sangat penting untuk diperhatikan sehingga kita bisa melalui bulan Ramadan dengan maksimal, sehingga kita tidak termasuk orang-orang yang didoakan oleh Jibril alaihissalam dan diaminkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu pemirsa sekalian dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam ini ya kita tutup sejenak tafsir juz amma kita dan kita berusaha bersama-sama mempelajari. Di sisa waktu di bulan Sya'ban ini kita berusaha memperbaiki diri kita, mempersiapkan bekal-bekal yang kita butuhkan sebelum kita berjumpa dengan bulan Ramadan. Pemirsa sekalian dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyambut bulan Ramadan berbeda dengan cara beliau menyambut bulan-bulan yang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat bergembira, bahkan beliau memberikan kabar gembira kepada sahabat-sahabat yang lain dengan kedatangan bulan Ramadan. Nabi SAW pernah berkata kepada para sahabatnya, "Atakum syahrul Ramadan." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarak. Bulan yang penuh dengan keberkahan. Faradallahu alaikum siyamah. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada kalian untuk berpuasa pada bulan tersebut. Tuftahu fihi abwabul jannah. Kata Nabi SAW, pada bulan tersebut pintu-pintu surga akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tudlaqu fihi abwabul jahim, dan pintu neraka akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tughallu fihi maradatus syayatin, dan jin-jin yang pembangkang yang sangat bengis akan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi lailatun huwa khairun min alfi syahr. Kata Nabi SAW, dan di dalam bulan tersebut ada satu malam yang kebaikannya lebih baik daripada 1000 bulan. Kata Nabi SAW, man hurima khairaha faqad hurim. Barang siapa yang terhalang dari kebaikan bulan Ramadan, terlebih terhalang dari kebaikan malam Lailatul Qadar, maka sungguh dia telah terhalang dari kebaikan-kebaikan yang lain. Maka dari itu pemirsa sekalian dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan berdasarkan hadis yang telah kita sebutkan memiliki kedudukan yang sangat agung. Entah di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga di sisi para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Maka dari itu saking agungnya bulan Ramadan tersebut, para pendahulu kita salafun salih rahimahumullahu taala jami'an, mereka senantiasa berdoa 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan agar Allah Subhanahu wa taala memperpanjang umur mereka sehingga mereka bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Terlebih pemirsa sekalian dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan merupakan bulan yang sangat penuh dengan keberkahan. Bulannya Al-Qur'an, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu surga, dan Allah Subhanahu wa taala menutup dengan rapat pintu-pintu neraka jahanam. Maka dari itu, untuk menyambut bulan yang penuh berkah tersebut, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan para jamaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika bulan Ramadan telah mendatangi kita dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita izin untuk berjumpa dengan bulan Ramadan di tahun ini, hal yang pertama yang perlu kita lakukan adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika melihat hilal Ramadan. Di antara doa tersebut adalah doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, yaitu doa Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman. Ya Allah, tampakkanlah hilal atau bulan tersebut bagi kami dengan penuh keimanan, dengan penuh rasa aman dan keimanan kepadamu, wassalamati wal Islam, dan dengan keselamatan dan juga dengan Islam, wat taufiqi lima tuhibbu wa tarda, dan juga
mendapatkan taufik darimu untuk menjalankan apa saja yang kau ridhoi. Rabbuna wa rabbukallah. Sungguh Tuhan kami dan Tuhanmu, hai bulan, adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan perkara yang pertama yang perlu kita perhatikan ketika kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berjumpa dengan bulan Ramadan, yaitu berdoa dengan doa yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para jamaah sekalian, pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal yang kedua yang perlu kita lakukan adalah kita senantiasa bergembira dan bersukaria dengan datangnya bulan Ramadan. Karena pemirsa sekalian rahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi seorang hamba yang saleh berjumpa dengan bulan Ramadan ibarat berjumpa dengan bulan yang penuh dengan ketaatan. Maka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa bergembira, bahkan mereka memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang berada di sekitar mereka dengan datangnya bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan atau mensifati orang-orang yang beriman ketika datang nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana." Apabila telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala satu surat, maka di antara mereka, yaitu di antara hamba-hamba Allah, ada yang mengatakan, siapakah di antara kalian yang bertambah keimanannya dengan nikmat tersebut. Kemudian kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. Adapun orang-orang yang beriman, maka keimanan mereka akan bertambah. Dan juga kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. Mereka bergembira dengan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih pemirsa sekalian rahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh dengan kemuliaan. Bulan yang dimana hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kembali kepada Rabb mereka. Mereka akan mengerjakan berbagai macam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kepada beberapa hamba Allah, para pemaksiat, untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan tersebut. Maka dari itu kita perlu bergembira dengan datangnya bulan Ramadan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian perkara selanjutnya yang perlu kita perhatikan ketika kita berjumpa dengan bulan Ramadan, yaitu kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Bayangkan pemirsa sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan bulan Ramadan dan mengutamakan bulan Ramadan di atas bulan-bulan yang lain dengan berbagai macam keutamaan. Maka di antara nikmat terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi seorang hamba, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat untuk berjumpa dengan bulan Ramadan, apalagi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kepada hamba tersebut untuk memaksimalkan bulan Ramadan dengan berbagai macam ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka nikmat yang seperti ini sangat patut untuk disyukuri. Kemudian pemirsa sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara perkara yang perlu kita perhatikan juga ketika kita berjumpa dengan bulan Ramadan adalah senantiasa mengikhlaskan niat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita berjumpa dengan bulan Ramadan, kita harus senantiasa memperbarui niat kita, semata-mata ibadah yang kita kerjakan dan ketaatan yang kita kerjakan di bulan tersebut hanya untuk mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga tidak lupa kita memperkuat tekad dan azam kita ketika berjumpa dengan bulan Ramadan. Kita berazam untuk menyibukkan waktu kita, mengisi waktu-waktu kita di bulan Ramadan, mengisi waktu renggang kita, waktu luang kita untuk beribadah dan menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kita bertekad kuat, berazam kepada Allah bahwasanya di bulan tersebut kita akan bersungguh-sungguh berusaha akan menghindarkan diri kita, menjauhkan diri kita dari dosa dan maksiat yang kita tujukan atau yang kita kerjakan, maksiat dan dosa yang kita kerjakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga dalam hal ini, yaitu dalam masalah niat, yaitu hadis yang sangat masyhur
Cukuplah hadis tersebut sebagai nasihat bagi kita semua. Ya, kata Nabi SAW sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, beliau mengatakan innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap amalan itu tergantung kepada niatnya, wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas sesuai dengan apa yang dia niatkan. Maka dari itu, sebelum datangnya bulan Ramadan, marilah kita memperbaiki hati-hati kita, marilah kita memperbaiki niat kita. Kita perbaharui niat kita bahwasanya ibadah dan ketaatan yang kita kerjakan di bulan Ramadan semata-mata untuk mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk dipuji, bukan untuk dilihat oleh orang lain bahwasanya kita merupakan ahli ibadah atau tendensi-tendensi dunia yang lain, tidak, akan tetapi semata-mata untuk mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pemirsa sekalian dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara hal yang perlu kita perhatikan juga para jamaah sekalian, pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita berjumpa dengan bulan Ramadan, hal yang terpenting yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana kita mempersiapkan diri kita, melatih diri kita sebelum datangnya bulan Ramadan. Masih ada kesempatan beberapa hari, 1 atau 2 hari ke depan sebelum kita berjumpa dengan bulan Ramadan. Marilah kita melatih diri kita membaca Al-Quran 1 juz sehari. Kalau bisa, kalau ada yang mampu dengan 3 juz per hari atau 5 juz per hari, walillahil hamd, maka segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita membiasakan diri kita dari sekarang untuk membaca Al-Quran, qiyamul lail, salat tahajud, dan ibadah-ibadah yang lain kita biasakan sebelum kita berjumpa dengan bulan Ramadan, sehingga ketika kita berjumpa dengan bulan Ramadan kita sudah memiliki persiapan yang sempurna, yaitu dalam hal menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah terbiasa membaca Al-Qur'an, kita telah terbiasa mengerjakan salat sunnah, kita telah terbiasa mengerjakan salat malam, salat tahajud, dan ibadah-ibadah yang lain. Sehingga bulan Ramadan bisa kita kerjakan dengan maksimal tanpa ada beban dan penderitaan yang kita rasakan ketika kita mengerjakan ketaatan atau ibadah di bulan Ramadan, karena kita telah terbiasa untuk mengerjakan ibadah di bulan-bulan sebelum datangnya Ramadan. Dan juga Nabi SAW telah memberikan contoh kepada kita bagaimana beliau melatih diri beliau dengan berpuasa di bulan Sya'ban sebelum datangnya bulan Ramadan, agar beliau siap untuk mengerjakan puasa sebulan penuh di bulan Ramadan. Kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, "Walam arahu sha'iman min syahrin qattun aktsar min siyamihi min Sya'ban." Kata Ibunda Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, saya tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa sebulan penuh kecuali di bulan Sya'ban, kecuali sedikit, yaitu kecuali beberapa hari saja beliau sallallahu alaihi wasallam tidak berpuasa. Kemudian pemirsa sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara hal yang terpenting juga yang perlu kita perhatikan sebelum kita berjumpa dengan bulan Ramadan adalah kita memperbarui taubat kita. Taubat yang sebenar-benarnya, taubatan nasuha yang kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita berjumpa dengan bulan Ramadan. Kita berjumpa atau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala dosa dan maksiat yang kita kerjakan. Kita berusaha semaksimal mungkin untuk tidak mengulangi dosa tersebut, dosa dan maksiat yang telah kita kerjakan. Kita berusaha dengan maksimal untuk tidak mengulang dosa tersebut. Walaupun sebenarnya pemirsa sekalian rahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, taubat disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap waktu, bahkan di antara sifat orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim." Yaitu orang-orang yang apabila mereka mengerjakan perbuatan buruk atau mengerjakan dosa dan maksiat, mereka bersegera untuk mengingat Allah dan mereka segera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa dan maksiat yang dikerjakan oleh seorang hamba. Kemudian pemirsa sekalian dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara hal yang perlu kita perhatikan para jamaah, para pemirsa sekalian dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sebelum kita berjumpa dengan bulan Ramadan, kita harus mempelajari dan mengetahui bagaimana berharganya waktu tersebut. Karena sebagian dari kita ya sering
menyia-nyiakan waktu yang sangat berharga yang ia miliki. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dua nikmat yang banyak sekali manusia tertipu dengan nikmat tersebut, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Waktu luang, pemirsa sekalian rahmati dan dimuliakan oleh Allah, merupakan nikmat yang banyak sekali orang yang tertipu dengannya. Sehingga kita dapati banyak sekali orang-orang yang mengisi waktu luang mereka bukan dengan ibadah dan ketaatan kepada Allah. Mereka lebih memilih mengisi waktu luang mereka dengan berbagai macam hal untuk memuaskan syahwat mereka. Bahkan terkadang mereka sampai terjerumus ke dalam dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, saking ia tidak menghargai waktu luang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, sebelum kita berjumpa dengan bulan Ramadan, kita harus membangun persepsi. Kita harus menanam di dalam pikiran kita bahwasanya waktu merupakan hal yang sangat berharga. Modal yang sangat berharga bagi seseorang yang perlu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Apalagi bulan Ramadan, kata Allah, ayyamam ma'dudat. Bulan Ramadan merupakan hari-hari yang berbilang. Bulan Ramadan cuma hari-hari yang sedikit. Ya, maka dari itu kita perlu memanfaatkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya sehingga bulan Ramadan bisa kita lalui dengan maksimal. Kemudian pemirsa sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara hal yang perlu kita perhatikan juga para jamaah sekalian sebelum kita berjumpa dengan bulan Ramadan adalah mengurangi porsi makan kita. Ya, banyak makan, pemirsa sekalian rahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tumitul qalb. Di antara perkara yang dapat mematikan hati seseorang adalah banyak makan. Maka dari itu, ketika seseorang banyak makan, hatinya akan mati. Ketika hati seseorang telah mati, maka nasihat atau peringatan apapun yang disampaikan kepadanya tidak akan bermanfaat lagi. Sampai lebih parahnya, kata Nabi SAW, di antara hamba-hamba Allah ada yang memang hatinya sudah berubah menjadi warna hitam. Yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ron. Hatinya sudah menjadi hitam. Hati yang sudah mati tidak akan bermanfaat lagi nasihat dan dakwah yang disampaikan kepadanya. Kemudian pemirsa sekalian rahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara hal juga yang tidak kalah penting sebelum kita berjumpa dengan bulan Ramadan adalah bagaimana kita mempelajari hukum-hukum yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Apa saja hal-hal yang dapat membatalkan puasa kita, apa saja hal yang dapat mengurangi pahala puasa kita, bagaimana tata cara atau siapa saja yang diberikan keringanan untuk meninggalkan puasa, bagaimana tata cara qada atau membayar kafarah atau membayar fidyah atau hal-hal yang lain yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Sepatutnya bagi kita untuk mempersiapkan diri dengan membaca buku dan mempelajari hal-hal tersebut. Walillahil hamd, kita hidup di zaman teknologi yang dimana informasi apapun sangat mudah untuk kita dapatkan, akan tetapi kita juga perlu berhati-hati dengan informasi-informasi yang salah atau informasi-informasi yang keliru. Carilah informasi-informasi atau ilmu agama tersebut dari sumber-sumber yang terpercaya. Kemudian para jamaah sekalian rahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW telah memberikan wasiat yang sangat berharga bagi kita. Nabi SAW telah berwasiat kepada kita untuk senantiasa bersungguh-sungguh dalam menjalankan bulan Ramadan. Sebagaimana yang sering kita ulang-ulang, bulan Ramadan merupakan hari-hari yang terbilang. Bulan Ramadan merupakan kesempatan yang sangat terbatas. Maka dari itu Nabi SAW mewasiatkan kepada kita untuk bersungguh-sungguh memanfaatkan bulan Ramadan, memanfaatkan setiap detik di bulan Ramadan sehingga kita bisa melewati bulan Ramadan dengan maksimal. Di antaranya Nabi SAW mengatakan kepada kita, fastakthiru fihi min arba'i khisal. Perbanyaklah pada bulan Ramadan 4 perkara. Khoslatani turduna bihima rabbakum. 2 perkara yang kalian bisa membuat Rabb kalian ridho dengan 2 perkara tersebut. Wa khoslatani la ghina lakum anhuma, dan 2 perkara yang kalian tidak boleh mencukupkan diri dari 2 perkara tersebut. Kata Nabi SAW, fa ammal khoslatani allatani turduna bihima rabbakum fa syahadatu an la ilaha illallah wa tastaghfirunah. Adapun 2 perkara yang bisa mendatangkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala adalah
syahadat bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ammal latani la ghina ankum la ghina lakum anhuma fatas'aluna Allah janna wa ta'udzuna bihi minan nar." Dan dua perkara yang kalian tidak boleh mencukupkan diri dari perkara tersebut, yaitu kalian harus senantiasa memohon kepada Allah, memohon surga kepada Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari neraka. Dan juga pemirsa sekalian dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa yang kita kerjakan di bulan Ramadan bukan cuma sekedar puasa saja. Puasa yang kita kerjakan di bulan Ramadan bukan cuma sekedar meninggalkan makan dan minum begitu saja. Akan tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, "Idza sumta falyasum sam'aka wa basaraka wa lisanaka 'anil kadhibi wal ma'sam." Apabila engkau berpuasa, hendaklah pendengaranmu, penglihatanmu dan lisanmu senantiasa juga berpuasa dari perkara-perkara dusta dan perkara-perkara dosa. Wal yakun 'alaika waqarun wa sakinatun yawma siyamik, dan hendaklah senantiasa ada ketenangan di dalam dirimu ketika engkau sedang berpuasa. Wala taj'al yawma fitrika wa yawma siyamika sawa. Dan juga yang terpenting, jangan jadikan hari kalian berpuasa tidak ada bedanya dengan hari ketika kalian tidak berpuasa. Artinya para jemaah sekalian, jangan sampai hari-hari yang kita lalui di selain bulan Ramadan, di selain hari-hari kita berpuasa, tidak ada bedanya dengan hari ketika kita berpuasa. Ghibah tetap jalan, dosa tetap jalan, maksiat tetap jalan. Tidak ada bedanya hari kita berpuasa dengan hari ketika kita tidak berpuasa. Dan juga pemirsa sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu bentuk kecerdasan seseorang adalah ia senantiasa memakmurkan waktunya, senantiasa memanfaatkan waktunya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbagai bentuk ibadah yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dengan membaca Al-Qur'an dan juga memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah atas segala dosa dan maksiat yang ia kerjakan, dan juga membiasakan berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seseorang berusaha semaksimal mungkin agar ia tidak terlewati satu pintu kebaikan apapun kecuali ia masuki. Dan juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita bahwasanya di setiap malam di bulan Ramadan akan ada penyeru dari Allah Subhanahu wa taala yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala menyeru setiap malam di bulan Ramadan. Ia menyeru, "Ya baghiyal khair aqbilu." Wahai orang-orang yang senantiasa menginginkan kebaikan, manfaatkanlah bulan Ramadan, maksimalkanlah bulan Ramadan dengan berbagai macam ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, wa ya baghiyasyarr, wahai orang-orang yang senantiasa berbuat keburukan, aqsir. Ya bagi orang yang senantiasa mengerjakan keburukan, kalaupun kita belum bisa meninggalkan secara penuh dosa dan maksiat yang kita kerjakan, minimal kita kurangi frekuensinya atau kuantitasnya di bulan Ramadan. Kalaupun kita tidak bisa meninggalkannya secara totalitas, secara keseluruhan, minimal kita kurangi semampu kita, sekuat kita, semaksimal mungkin kita kurangi dosa dan maksiat yang kita kerjakan. Pemirsa sekalian rahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga di antara nasihat terpenting yang perlu kita tanamkan, kita sugesti diri kita sebelum kita berjumpa dengan bulan Ramadan, yaitu senantiasa kita bangun semangat di dalam diri kita untuk memaksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan, bukan hanya di awalnya saja, bukan hanya di pertengahannya saja, bukan hanya di akhirnya saja, kan tetapi di seluruh waktu di bulan Ramadan, dari awal Ramadan sama akhir bulan Ramadan, kita senantiasa membangun semangat di dalam diri kita, untuk senantiasa mengisinya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pemandangan yang sangat sering kita dapati di antara kita para jamaah sekalian, ada yang mungkin semangat mengerjakan ibadah salat tarawih di malam-malam pertama di bulan Ramadan. Kemudian seiring bertambahnya bulan Ramadan, bertambahnya hari-hari Ramadan, saf salat mengalami kemajuan.
Ya bukan kemajuan dalam arti jumlahnya bertambah, akan tetapi awalnya 4 saf, maju menjadi 3 saf, 2 saf, dan pada akhirnya tinggal 1 saf saja. Ya, cuma orang-orang saja yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu di antara perkara yang terpenting yaitu senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta keistiqomahan kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengokohkan pendirian kita di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga pemirsa sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-qalil ad-daim khairun minal katsiril munqati'. Ini juga perlu kita tanamkan dalam diri kita. Ibadah yang sedikit akan tetapi berkesinambungan lebih baik daripada ibadah yang banyak akan tetapi terputus. Ya jangan terlalu kita memaksa diri kita karena semangat kita menggebu-gebu di awal bulan Ramadan. Kita porsikan semua hari pertama kita membaca 5 juz Al-Quran, 10 juz Al-Quran. Akan tetapi di hari berikutnya ia mulai meninggalkan Al-Quran. Lebih baik para pemirsa sekalian rahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang membaca 1 lembar Al-Quran 1 hari di bulan Ramadan akan tetapi ia istiqamah dengan amalan tersebut sampai akhir bulan Ramadan, itu lebih baik daripada orang yang memaksa menghabiskan semangatnya di awal bulan Ramadan kemudian ia meninggalkan ibadah tersebut di akhir bulan Ramadan. Kemudian pemirsa sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara perkara yang terpenting yang perlu kita tanamkan dalam diri kita sebelum kita berjumpa dengan bulan Ramadan adalah kita berazam dan bertekad kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan malam-malam Ramadan dengan qiyamul lail, dengan ibadah berdiri dengan penuh ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan qiyamul lail, mengerjakan salat malam. Terlebih Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita tentang keutamaan yang sangat besar bagi orang-orang yang mengerjakan qiyamul lail, salat malam. Terlebih di sepertiga malam terakhir Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam hadis qudsi, memanggil hamba-hambanya yang terbangun di sepertiga malam terakhir berdiri dengan penuh ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyeru kepada mereka, mengatakan kepada mereka, hal min mustaghfir, apakah ada orang yang mau beristighfar kepadaku, faghfirullah, aku akan ampuni dosanya. Wahal min taib, apakah ada orang yang mau bertaubat kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya. Wahal min sail, adakah orang yang mau meminta kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan memenuhi permintaannya. Wahal min da'in, apakah ada orang yang senantiasa memanjatkan doa kepadaku sehingga aku akan mengijabah doanya, aku akan kabulkan doanya. Maka dari itu pemirsa sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan halangi diri kita, jangan halangi diri kita untuk menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan malam-malamnya dengan mengerjakan salat malam. Maka dari itu di antara hal yang perlu kita waspadai, yang perlu kita tinggalkan para jamaah sekalian, pemirsa sekalian dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadaran, berhati-hatilah untuk menghabiskan waktu malam dengan begadang dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Sehingga kita menghabiskan waktu malam kita dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat, kita ketiduran, kita tidak mendapatkan bagian dari sepertiga malam yang memiliki banyak sekali keutamaan yang telah kita sebutkan. Maka dari itu ketika kita tidak memiliki perkara yang penting atau tidak ada sesuatu yang mendesak, ya silakan tidur setelah mengerjakan salat sunat tarawih. Jangan, tidak usah begadang, tidak usah menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat, sehingga kita bisa semangat, kita bisa memiliki tenaga untuk bangun di sepertiga malam terakhir untuk mengerjakan salat malam. Kemudian pemirsa sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita senantiasa berlomba-lomba dalam memanfaatkan bulan Ramadan, berlomba-lomba dalam mengerjakan kebaikan. Walaupun kita ketahui bahwasanya hal tersebut merupakan karunia dari Allah, dzalikal fadlu minallah, itu merupakan fadilah, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, yu'tihi man yasha, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Maka dari itu hendaklah kita senantiasa meminta kepada Allah, semoga kita dijadikan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bisa memanfaatkan bulan Ramadan dengan maksimal. Dan juga pemirsa sekalian dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara hal yang terpenting juga yang perlu kita waspadai dan perlu kita berhati-hati para jamaah sekalian, yaitu pencuri-pencuri Ramadan.
Pencuri-pencuri Ramadan yang kita maksud bukan orang-orang yang mencuri harta kita di bulan Ramadan, bukan para pemirsa sekalian. Akan tetapi yang kita maksud dengan pencuri-pencuri Ramadan adalah hal-hal yang bisa mencuri waktu kita di bulan Ramadan. Ya, kita tahu bahwasanya syaitan dari kalangan jin dan manusia senantiasa menghalangi kita untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah. Maka dari itu di antara perkara yang sangat disayangkan pemirsa sekalian rahmati dan dimuliakan oleh Allah, di bulan Ramadan stasiun-stasiun televisi berlomba-lomba untuk menayangkan tayangan-tayangan menarik. Mulai dari ba'da subuh sampai malam hari, ada saja program-program menarik yang membuat seseorang terlalaikan dengan program-program tersebut, sehingga sia-sialah waktu Ramadannya, sehingga waktu-waktu Ramadannya hanya terisi untuk menonton program-program yang tidak mendatangkan manfaat bagi dunia maupun bagi akhiratnya. Maka dari itu pemirsa sekalian rahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum datangnya bulan Ramadan ini merupakan perkara yang sangat penting untuk kita perhatikan agar kita tidak tertipu dengan program-program tersebut. Ya, acara-acara yang tidak bermanfaat, acara-acara yang hanya akan mengeraskan hati, acara-acara yang membuat kita tertawa, banyak tertawa sehingga kita lupa berzikir, banyak tertawa sehingga mematikan hati kita, sehingga sangat sulit bagi kita untuk menangis ketika membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu sangat penting para pemirsa sekalian bagi kita untuk menghindari atau mewaspadai hal-hal tersebut dengan beberapa hal yang akan kita sebutkan. Di antaranya hal yang bisa kita lakukan agar kita terhindar dari tersibukkan dengan film-film atau acara-acara program yang tidak mendatangkan manfaat bagi kita. Yang pertama para pemirsa sekalian rahmati dan dimuliakan oleh Allah, yaitu kita senantiasa mengingat tujuan utama kita, goal kita, tujuan kita dari mengerjakan ibadah di bulan Ramadan apa para pemirsa sekalian? Yaitu agar kita mendapatkan titel orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam Al-Qur'an hikmah atau sebab Allah Subhanahu wa taala, salah satu hikmah Allah Subhanahu wa taala mewajibkan ibadah puasa sebagaimana yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan bagi kalian untuk mengerjakan puasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa. Tentunya pemirsa sekalian rahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan bisa mencapai tujuan tersebut. Kita tidak akan bisa mencapai tujuan mulia tersebut kalau kita tersibukkan dengan program-program yang tidak mendatangkan manfaat bagi kita. Titel orang-orang yang bertakwa hanya sekedar angan-angan belaka ketika kita tersibukkan waktu kita di bulan Ramadan hanya habis untuk program-program yang tidak bermanfaat. Kemudian yang kedua, pemirsa sekalian rahmati dan dimuliakan oleh Allah, hal yang bisa kita lakukan agar kita terhindar dari tersibukkan dengan program-program yang tidak bermanfaat adalah kita senantiasa bermuhasabah. Ya, kita mengintrospeksi diri kita, bagaimana Ramadan kita tahun lalu, apa yang menghalangi kita, apa yang membuat kita lalai, apa yang membuat kita semangat. Semua hal-hal tersebut perlu kita perhatikan sebelum kita berjumpa dengan bulan Ramadan, sehingga kita tidak terjatuh dalam lubang yang sama. Ya, kita perlu memperhatikan hal-hal apa saja yang membuat kita terlalaikan di bulan Ramadan sehingga kita tidak terjatuh dalam lubang yang sama di Ramadan kali ini. Kemudian pemirsa sekalian rahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara perkara yang terpenting juga yang bisa kita lakukan agar kita terhindar dari hal-hal yang bermanfaat, yaitu menyibukkan diri kita dengan membaca buku-buku yang berkaitan dengan bulan Ramadan, menambah ilmu kita di bulan Ramadan, terlebih dengan hal-hal yang berkaitan dengan puasa dan bulan Ramadan. Kemudian pemirsa sekalian rahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hal yang terpenting juga yang terkadang kita lupa, ya, yang perlu kita perhatikan agar kita tidak terlalaikan dengan acara-acara yang tidak bermanfaat, yaitu perlu kita mengatur kembali acara-acara kita di bulan Ramadan, acara-acara walimah, acara-acara akikah, perlu kita manage sebaik-baiknya agar kita tidak melalaikan sedetik pun di waktu Ramadan kita. Kemudian di antara perkara terpenting juga para pemirsa sekalian rahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu menunda pekerjaan yang mungkin tidak terlalu penting, yang meringankan pekerjaan kita sehingga tenaga kita tidak terkuras untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan dunia kita saja. Kalaupun pekerjaan tersebut bisa ditunda, bisa diakhirkan, tidak menjadi prioritas kita, bisa kita tunda saja dulu sehingga kita masih memiliki semangat untuk memanfaatkan bulan Ramadan dengan ibadah dan ketaatan. Kemudian, ya, yang terpenting juga yaitu kita perlu, ya,
menetapkan goal-goal atau tujuan-tujuan yang akan kita capai selama bulan Ramadan. Di antaranya berapa juz yang akan kita khatamkan, ibadah-ibadah apa saja yang akan kita kerjakan. Kalau perlu, hal-hal tersebut kita catat dan kita gantung di dinding-dinding rumah kita sehingga kita senantiasa ingat apa tujuan-tujuan yang hendak kita capai di bulan Ramadan. Kemudian pemirsa sekalian dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terpenting yaitu jangan suka menunda kebaikan. Ketika terlintas di benak kita untuk mengerjakan suatu kebaikan, segera jemput karena itu merupakan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka segeralah menyemput hidayah tersebut. Ketika kita memiliki kesempatan untuk berbuat kebaikan, jangan menunda. Karena kita tidak tahu umur kita, apakah kita masih bisa hidup, ya, sampai kita dengan mudahnya menunda amalan-amalan kebaikan. Padahal amalan tersebut bisa jadi menjadi amalan terakhir kita yang dapat memasukkan kita dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Inilah pemirsa sekalian rahmatin dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa hal yang perlu kita perhatikan sebelum kita berjumpa dengan bulan Ramadan. Perlu kita catat dan perlu kita perhatikan sehingga kita bisa memaksimalkan bulan Ramadan kita di tahun ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membantu kita dan memberikan taufik kepada kita untuk mengisi bulan Ramadan pada tahun ini dengan berbagai macam amalan, ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu huwa waliyut taufiq wa huwa mujibus sa'ilin. Kita tutup majelis kita pada kesempatan kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.